dibicarakan. Ini baru ditemukan di Amerika, memang kita terlambat waktu 20 tahun ya, 20 tahun. Itu latar belakangnya kenapa ada ilmu pharmaceutical care, terus textbook juga. Jadi dari hasil penelitian ternyata pasien meninggal bukan karena penyakit saja, tapi karena pengobatan yang tidak tepat. Pengobatan yang tidak tepat bisa karena kesalahan dari apoteker, tidak memberikan dosis yang tepat, misalkan seharusnya ngobatin pasien itu 3 kali sehari, tapi diberikannya hanya 1 kali sehari, obatnya 1 kali sehari, jadi tidak tepat lah, sehingga pasien tidak sembuh dan pasien mati. Terus cara pemberian juga yang salah, sehingga pasien mati. Jadi dari aturan pakai, cara pemberian, dari ketepatan kalau infus juga ketepatan tetesan dari perawat memberikan infus ke pasien. Ada yang kurang tetesannya, ada yang kecepatan dan sebagainya, itu juga tidak boleh mesti tepat. Itu termasuk medication error, walaupun perawat yang mengerjakan kan, kalau infus ditetesin sama perawat gitu kan. Jadi kasusnya apa? Kasusnya diare, kalau diare tetesannya berapa, kalau demam berdarah berapa, itu sebetulnya di standar medik, di standar terapi pengobatan ada ya, walaupun itu perawat. Nah, untuk itu bagaimana mencegah medication error ini? Ada teorinya multi-causal theory dari Swiss Chase diagram, itu sudah ditemukan udah dibuat teorinya oleh Reason tahun 1991, bahwa setiap proses pelayanan itu dikontrol. Kalau misalkan lolos, jadi bolong-bolong itu kalau nanti kamu cari di Google, multi causal theory atau Swiss Cheese diagram dari Reason itu kayak ada sekat-sekat tapi bolong-bolong. Itu kalau disekat supaya tidak terjadi kesalahan, dicegah kesalahan itu, tapi masing lolos di bolongan, dicegah lagi, masih lolos lagi. Kalau sampai terus terakhir lolos, ya udah kecelakaan lah, terjadi kesalahan. Nah, ruang lingkupnya medication error cukup luas. Mulai dari praktek dokter, sampai praktek kefarmasian dan praktek keperawatan, sampai ke produsen obat dan distributor. Jadi kesalahan itu mulai dari itu bisa terjadi, itu lingkupnya situ. Jadi memang luas lingkupnya. Nah, penyebab umum terjadinya medication error itu dikarenakan pertama gagalnya komunikasi. Jadi kalau kayak dokter sama apoteker itu, apoteker tidak bisa baca resep dokter, atau tulisannya tulisan lasah, atau tulisannya yang mirip-mirip itu, apoteker tidak bisa baca, akhirnya salah baca, kasih obat lain. Kegagalan komunikasi. Yang kedua karena praktek distribusi obat yang buruk. Praktek distribusi obat yang buruk, baik distribusi dari farmasi ke ruangan perawatan. Yaitu dari pengambilan, pengemasan sampai ke pemberian itu bisa terjadi kesalahan. Atau dosis miscalculation, dari kesalahan perhitungan kalkulasi obat dalam bentuk-bentuk peracikan, baik peracikan obat puyer atau peracikan obat suntik. Ini masih ngikutin nggak nih? Peracikan obat suntik, siapa yang tahu? Aldo, peracikan obat suntik itu contohnya apa?
Aldo Panangian masih bersama dengan kita. Aldo, di handphonenya ada, orangnya hilang. Aldo masih bersama? Iya, Pak. Aldo ya. Peracikan obat suntik apa contohnya? Halo. Iya, Pak. Peracikan obat contohnya apa? Call a friend, coba temannya. Ada yang bisa bantu? Peracikan obat suntik contohnya apa? Call a friend. Teman yang lainnya bisa bantu, ada? Adosin apa ya? Wiwi apa? Peracikan obat suntik apa peracikan? Peracikan obat. Contohnya adosin ya, Pak? Aldosin bukan. Ini pemahaman dasar, baru pengertian dasar di dalam pelayanan kefarmasian. Contohnya. Ya contoh, misalkan kan kalau peracikan obat oral, kan puyer. Ya toh puyer kan, jadi resep dokter anak, ada anak batuk, dokter kasih resep obat puyer kan? Ya enggak, Iya. paham enggak? Ya kan, Iya, Pak. kasih raci apotek atau di farmasi melakukan peracikan, menghitung dosis, menimbang, terus membuat puyer, apakah di kapsul, apakah di dalam bentuk bungkusan-bungkusan puyer itu yang DTD 10 atau berapa dibagikan. Nah itu obat oral. Karena kalau obat suntik, peracikan obat suntik apa? Injeksi. Masa belum ada tahu? Injeksi, Pak. Injeksi, Apa? Pak. Injeksi. Ya injeksi apa? Injeksi. Contohnya Intravena. Cefotaxim dengan Aquapro injection, Pak. Iya, apa nama? isinya bisa NaCl itu. Isinya kan bisa NaCl, MgSO4. Ya nama kegiatannya apa? Kalau kegiatan itu apa namanya? Intravena steril, injeksi intravena. Ya, betul. Cuman secara umumnya apa? Kegiatannya apa? Lakukan pencampuran obat Admixture. Pencampuran obat. Admixture, Pak. Pencampuran Nah, obat kan Admixture. dari serbuk menjadi larutan atau pengenceran Ya, larutan. Bisa itu macam-macam. Kegiatannya namanya secara umum aseptic dispensing. Aseptic dispensing. Jadi kalau kamu belajar tentang aseptic dispensing, itu kamu belajar peracikan obat suntik namanya gitu. Aseptic dispensing ada tiga kegiatan. Aseptic dispensing ada 3 kegiatan. Kegiatan pertama namanya TPN, Total Parenteral Nutrition. TPN, Total Parenteral Nutrisi. Jadi meracik nutrisi lah untuk obat suntik. Jadi orang tua yang tidak bisa makan, begitu kan, tidak bisa makan karena menelan susah, akhirnya diinfus pakai infus TPN. Nah, seperti itu prakteknya. Tapi sekarang sudah banyak pabrik obat yang membuat sedia TPN yang sudah jadi. Jadi pada waktu tahun 5 tahun belakangan kan belum ada, tapi karena kebutuhan masyarakat banyak tentang TPN, akhirnya pabrik obat sudah mulai buat dengan komposisi yang standar dari pabrik obat. Ya kayak OBH ya gitu kan. OBH kan dulu diracik, sekarang sudah ada yang buat OBH dari Nelco, OBH dari mana-mana pabrik obat buat OBH. Sebetulnya itu kan obat racikan. Racikan steril, jadi obat suntik selain TPN, yang kedua itu penanganan obat sitostatika. Penanganan obat sitostatika itu jadi obat kemo, obat sitostatika itu
beberapa sediaan itu dosisnya tertentu dan kecil. Sedangkan pabrik obat membuat dosis yang besar. Sehingga dari dosis yang besar diencarkan ke dosis yang kecil yang tepat sesuai dengan sakit kemo yang sesuai dengan dosis dengan berat badan dari pasien. Ada yang kurus, ada yang gemuk. Jadi berapa miligram atau berapa unit diberikan untuk disuntikan untuk pasien kemo, obat-obat kemo. Itu dilakukan secara aseptic dispensing, disediakan oleh farmasis di rumah sakit. Itu yang kedua. Itu namanya juga meracik obat suntik, kita racikan. Yang ketiga yang tadi kalian sampaikan, yang IV, intravena. Apakah dari bentuk sediaan padat ke kasih pelarut cairan atau dari infus atau dari infus cairannya ke vial atau vial dimasukkan ke dalam infus sehingga di satu botol infus itu terdiri dari berbagai obat, tidak perlu suntik. Jadi pasien sering-sering disuntik, kan kalau aseptic dispensingnya tidak jalan di rumah sakit, maka tiang-tiang botol infus itu banyak bergantungan itu. Banyak bergantungan, kalau misalkan dijadikan dalam satu botol disuntik, kalau tidak terjadi interaksi obat, maka bisa satu botol infus masuk. Jadi di dalam cairan ringer laktat ada antibiotik, ada vitamin. Nah, terus ringer laktatnya masuk ke dalam tubuh, itu pencampuran obat suntik secara intravena. Nah, itu ya. Itu pencampuran peracikan obat suntik gitu. Jadi jangan tidak tahu gitu kan, paling tidak gambaran apa itu tahu. Makanya kalau kuliah hanya pakai adlink tidak diterangkan, lebih sulit kalian dapat pahamnya. Oke, kita kembali ke medication error. Jadi bisa kesalahan yang ketiga bisa bisa miscalculation dari dosis. Jadi bisa kesalahan perhitungan dosis, baik untuk peracikan obat suntik itu perhitungannya jangan sampai salah, temannya mesti bantu ngitung, maksudnya udah dihitung lagi, salah hitung tidak. Mesti tahu menghitungnya gitu. Jadi tentang kadar, tentang persentase, berapa persen, berapa kadar, berapa miligram per mililiter, itu mesti bisa hitung. Bisa coba-coba nanti latihan untuk menghitung dosis calculation, karena soal-soal CBT juga banyak keluar tentang calculation. Tapi pada 2 tahun yang lalu banyak perhitungan kalkulasi perhitungan dosis. Jadi kalian memang mesti belajar, makin tahun mesti makin meningkat, karena soal CBT yang diberikan juga makin meningkat. Kesulitannya makin meningkat. Kalau dulu di awal hanya mungkin kulit-kulitnya, sekarang udah mulai ke sukutan atau makin dalam, akhirnya sampai ke otot gitu, lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi. Belajar harus lebih dalam. Sehingga kalau belajar hanya menunggu dari dosennya, bahan seperti gini, kalian harus mendalami lagi. Kalau dari kami itu hanya memberikan pemahaman secara umum, kayak tadi aseptic dispensing apa pemahaman. Nanti kalian mesti belajar mencari bagaimana perhitungan total parenteral dan perhitungan dari IV mixture atau dari obat sitostatika. Nah, semua itu contoh-contohnya ada di Google. Makanya kalau kalian, sekali lagi saya ulang-ulang, kalau kalian tidak bisa, sebetulnya bukan karena tidak pinter, bukan, tapi karena kurang rajin. Kalian mesti cari di Google dan melihat kuliah-kuliah seperti ini, kesempatan seperti sama saya ini, kalian bisa bertanya, Pak, ini itu apa gitu. Oh, itu aseptic dispensing. Aseptic dispensing apa, Pak? Kan saya terangkan.
kayak tadi. Nah, itu mendalami tentang aseptic dispensing, mendalami tentang TPN, mendalami tentang penanganan obat sitostatika. Ya, bukan saya tidak bisa karena waktunya juga sangat terbatas begitu ya, walaupun ada, tapi di bahannya ntar ada yang berikutnya. Yang keempat, karena adanya DRP. Jadi terjadinya medication error karena adanya DRP. DRP kan adanya permasalahan yang terjadi di farmasi itu begitu banyak. Baik permasalahan dari penyimpanan, permasalahan dari sistem, permasalahan dari SDM. DRP itu banyak kan, sehingga terjadi medication error. Makanya sebelum masuk ke patient safety, hal-hal seperti ini, konsep berpikirnya tentang apa itu medication error, apa itu DRP, apa itu patient safety, itu mesti dipahami. Jadi ada LASA lah, ada teori-teori lain. Nah, jenis-jenis kesalahan di awal sudah kami sampaikan. Jadi dikelompokkan. Jenis kesalahan bisa kesalahan terjadi dari prescribing error, dari transcription error. Transcription error itu karena adanya reaksi obat yang merugikan atau karena adanya interaksi obat, itu transcription error. Jadi pada saat pemberian itu terjadi efek samping. Itu termasuk medication error, alergi dan sebagainya. Ya, walaupun itu kondisi pasiennya kan alergi. Tapi si tenaga kesehatan, dokter dan apoteker kok tidak bertanya, Ibu alergi kan nih dengan antibiotik, atau dites dulu, jangan main langsung berikan aja. Padahal pasiennya alergi. Nah, kita tidak boleh memberikan, harus kita tahu ini obat alergi, tanyakan dulu, gitu. Makanya tetap kesalahan dilimpahkan kepada tenaga kesehatan, bukan dari pasiennya. Itu kesalahan dari transcription error. Administration error itu lalai karena pencatatan, atau lalai karena memberikan, lalai karena waktu pemberian atau ketidakpatuhan pasien. Dan dispensing error, kesalahan karena kadar obat, kesalahan karena pemberian obat yang sudah expired date. Nah, pencegahannya itu terjadi mulai dari pabrik obat. Jadi mulai dari pabrik obat itu harus memberikan nama yang jelas. Kalau ada obat yang mirip harus diberikan warning, harus memberikan kemasan yang jelas, jangan yang mirip-mirip sehingga mengecohkan atau membuat petugas kesehatan jadi salah karena warna etiket obat A dengan obat B sama, warnanya biasanya hanya lihat warna biru, oh ini obat Lipitor, diambil gitu, akhirnya bukan Lipitor tapi obat lain gitu karena warna obat. Sehingga kesalahan itu banyak penyebabnya, terjadinya dari pabrik obat, dari penulisan resep dokter, dari penulisan yang jelek, dari penerimaan obat-obat yang dipesan, obat-obat yang sudah dekat expired, dan dari penerima tidak dicek expired date-nya, kesalahan dari penyimpanan di gudang. Nah, untuk itu semua harus ada pencegahannya. Yang tadi saya katakan Swiss cara pencegahannya menggunakan Swiss chase diagram. Nah, bila terjadi kesalahan, maka ada ini sudah habis, masih dengar apa enggak sih? Saya kadang-kadang ngomong sendiri, saya cuma khawatir. Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Jadi, Masih, Pak. Benar, Pak. Cara pencegahannya bisa dimulai dari penyerahan obat
atau pada saat konseling gitu. Jadi kalau di rumah sakit ada tahapan-tahapan dan ada cara pencegahannya untuk itu. Bila terjadi kesalahan maka dikategorikan kesalahan itu dari kategori A sampai I. Itu yang paling berbahaya sampai mati, sampai meninggal. Jadi dikelompokkan adanya no error, adanya error no harm, adanya error harm, dan adanya error death, mati. Ada kesalahan yang terjadi tapi tidak mengakibatkan potensial apa-apa. Jadi terjadi salah tapi nggak apa-apa, ya ada salah sih. Tapi no error, tidak menyebabkan apa-apa. Misalkan kesalahan karena kasih vitamin kan nggak apa-apa, minum vitamin ya berlebih kan atau jadi dibuang, itu ada terjadi kesalahan tapi obat belum diminum sama pasien, hanya baru sampai di tangannya, terjadi salah tapi di tangan. Itu kelompok kategorinya B. Ada terjadi kesalahan tapi tidak menimbulkan resiko. Obat sudah sampai pasien, sudah terlanjur diminum, tapi tidak ada risiko apa-apa yang tadi saya katakan, itu vitamin. Itu C. Itu dikelompokkan C. Kelompok D terjadi salah, tapi terjadi konsekuensinya diperlukan untuk monitoring pasien. Dimonitoring pasien itu kondisinya, apakah jadi hasil labnya diperiksa. Apakah ada penurunan fungsi hati karena salah makan obat, diperiksa labnya. Atau sampai terjadi HAM. HAM itu cacat sementara atau terjadi cacat tetap. Kalau obat tetes mata sampai cacat matanya dan sebagainya, itu berbahaya. Sampai cacat itu ya beresiko mungkin bisa dituntut kita itu. Beberapa penyebab dari medication error itu disebabkan karena LASA, obat yang sama ya, sound alike, mirip, tulisannya mirip, lanoxin, lasosin, chlorpromazine, chlorpropamide. Jadi dokter tulisnya mirip-mirip. Diphenhydramine, dimenhydrinat, Losec, Lasix, Lotrison, Lotrimin, pentobarbital, penobarbital. Jadi mirip-mirip gitu namanya. Baquinor, bioquinon, suka kebalik-balik. Dobutamin, dopamin. Lovas itu suka kesalahannya sama apa ya? Lovas suka salah sama Losec juga. Motilec, motilium suka salahnya. Mokupek salahnya sama mikostatin, drop suka salah. Valemia suka sama dengan Valium. Nah, valemia dikasih valemia seperti itu. Nah, untuk itu kita mencegahnya kalau LASA itu bila ada obat-obat seperti yang tadi saya sebutkan, maka harus dicek lagi oleh temannya dan memastikan tidak salah baca obat. Bahwa betul yang diminta valemia, bukan Valium gitu. Betul yang diminta adalah Mukopek, bukan mikostatin gitu. Jadi dipastikan betul. Karena dokter tulisannya kan jelek dan ditarik-tarik gitu kan, mirip-mirip, jadinya bacanya sulit.
Obat-obat yang sangat berbahaya, high alert medication itu dengan konsentrasi yang tinggi itu yang sangat-sangat diperhatikan. Bahkan obatnya disendirikan dan dikasih label itu obat high alert. Artinya setiap obat high alert yang akan diberikan harus sangat-sangat dipastikan bahwa tidak salah obat. Makanya dikasih tanda obat itu. Sehingga mereka yang bertugas mengambil obat itu harus benar bahwa benar obat yang diambil itu adalah tidak salah gitu. Jadi obat-obat high alert itu obat-obat yang pertama obat-obat konsentrasi tinggi. Contohnya obat kalium klorida dengan konsentrasi di atas 2 mg ekuivalen per mililiter. Obat-obat kalium fosfat, obat-obat yang di atas 3 milimol per mililiter. Obat-obat natrium klorida yang di atas 0,9%. Obat-obat magnesium injeksi, obat-obat fosfat, terus obat-obat high alert lain, obat-obat kemoterapi, obat-obat anestesi, obat-obat yang tergolong dengan indeks terapi sempit, ya digoxin, phenytoin, theophylline itu, Sandimum dan Prograf itu sejenis obat-obat yang indeks terapinya sempit itu juga termasuk obat-obat high alert. Obat-obat diabetes dijaga. Bagaimana cara penanganan bila terjadi medication error? Menghentikan penggunaan obatnya langsung. Yang kedua, memastikan kondisi pasien itu aman apa tidak. Mengganti dengan obat yang benar, menjelaskan yang tepat dan benar, memastikan kembali kesalahan tersebut, menindaklanjuti ke dokter, dan melakukan dokumentasi. Nah, Delsa ada Delsa? Iya, Delsa Pak. Ada, Pak. Ada. Gimana, kamu masih dengerin apa setengah-setengah tidur? Dengar, Pak. Masalahnya kalau belajar di rumah kan saya nggak tahu nih, hanya sampai Iya. setengah tidur. Jangan-jangan lagi Benar, ngelamun, Pak. mana, nggak ngerti. Ada yang mau ditanya? Sampai di Pak, sini ada yang mau lain boleh, ya? saya mau tanya, Pak. Ini sebelumnya ada pengalaman waktu itu kita PKL-nya di rumah sakit kan, Pak. Terus di dalam situ kan apotekernya ada sekitar 5 orang. Dengan AA sekitar 3 apa 2 orang itu kan, Pak. Terus waktu itu saya lupa obatnya tuh apa, tapi kan tulisan dari dokter kan kurang bagus kan, Pak. Jadi sebelumnya itu teman saya yang pegang resep itu. Jadi dia tanya di apoteker yang lain karena dia kurang lihat, kurang ngerti bacanya gitu, Pak. Jadi dia tanya, baru pas dikasih ternyata salah. Jadi sampai infonya tuh sampai ke direktur rumah sakit, Pak. Jadi itu salahnya pada siapa, Pak? Soalnya kan kalau di rumah sakit pasti ada screening resep juga semuanya. Beberapa apoteker juga sempat bacanya tuh juga sama gitu. Tapi dari dokternya ternyata katanya obatnya salah, Pak. Itu gimana, Pak? Yang salahnya jadinya siapa, Pak? Yang salahnya tetap yang salahnya adalah apoteker. Walaupun dokternya merasa tulisannya tidak terbaca. Makanya kalau menerima resep, kalau tidak bisa baca, jangan tebak-tebak. Kalau tidak bisa baca, tidak ngerti, dikembalikan saja ke dokternya atau telepon. Dok, saya tidak bisa baca, tolong apa dibacakan. Lama-lama bisa ngerti tulisan dokter seperti apa. Bisa, oh dia maksudnya begini gitu. Jangan kita tidak bisa baca, kita tebak-tebak. Ini obatnya ini, jangan.
Karena bisa salah. Tetap kita disalahkan. Karena kenapa kita tidak paham tapi kita masih melayani? Kenapa kita tidak kembalikan saja resepnya ke pasiennya, ke dokternya? Saya tidak bisa baca ini, Dok, gitu. Iya Pak, makasih Pak. Paham ya? Jadi tetap kesalahan di apoteker. Jangan menyalahkan dokter sih, tulisannya jelek, saya jadi salah ini. Ya kenapa kamu lakukan kalau kamu tidak tahu gitu. Kamu harus pastikan bahwa kamu tahu itu betul. Kalau kamu tidak pastikan, kembalikan, tidak usah dilayani. Kan kita ada hak menolak. Apakah kita harus menerima semua? Kita ada hak menolak. Johan Hendry mana nih, Johan Hendry? Pak, Ya, mau Pak. tanya dulu, Pak. Gimana, Johan Hendry juga? Kalau tulisan dokter tidak jelas, kita kan berhak menolak resep itu daripada kita salah. Karena kesalahan terjadi kita kan. Aku mau bertanya. Tadi Bapak sampaikan kita berhak menolak. Tapi bagaimana kalau misal kejadiannya itu di rumah sakit? Pengalaman saya kan seperti itu. Di rumah sakit, pasien status BPJS, kalau kita menolak, nanti salah, Pak. Tapi kalau kita menerima kan kita tidak bisa membaca, dokter tidak bisa dihubungi. Bagaimana itu, Pak? Enggak, kita menolak kan bukan kita menolak tidak mau melayani, kita menolak karena resepnya tidak bisa terbaca. Karena tulisannya jelek dan tidak jelas obat apa yang mesti kami berikan gitu. Kalau salah gimana? Bilang sama pasiennya dong. Bapak, Ibu, ini saya bukannya menolak pelayanannya, tapi saya menolak tulisannya kagak jelas ini Ibu, Bapak. Tolong ke dokter lagi disampaikan yang jelas tulisannya gitu. Bukan menolak, kita menolak tidak mau melayani loh, beda loh. Pasiennya ngerti lah. Nanti kalau saya salah obat kan Bapak Ibu nuntut saya gitu. Paham enggak? Begitu mestinya. Jadi enggak menjadi error, enggak menjadi problem. Mesti dipahami dulu. Karena kan kita tidak mau disalahin, tapi kita mau melakukan terus yang kita tidak paham. Gitu, Franklin mana Franklin? Saya mau ngecek aja nih. Atau ada yang mau tanya lain temannya? Jadi ini kan sudah beberapa kali kan kuliah tentang pharmaceutical care. Ya walaupun masih di awal, tapi sebetulnya kalau kalian belajar terus dan kalian memahami betapa luasnya peran apoteker juga di dalam pekerjaan. Nah, permasalahannya si farmasis tidak mendalami dan memahami dengan benar. Tapi kalau kalian bisa memahami dengan benar, maka kalian akan bisa menikmati bekerja dengan baik. Gitu. Nah, semua harus disampaikan secara terbuka dan transparan kepada semua staf. Makanya jadi ada beberapa waktu kita ada pertemuan, ada meeting dengan teman-teman apoteker dan dengan staf ada 3 farmasi atau sama asisten apoteker. Nah, kepala instalasinya lah yang menjadi peran dan memberikan pengarahan yang benar kepada seluruh stafnya. Melakukannya bagaimana, pencegahannya bagaimana supaya tidak terjadi salah.
Yang tadi kalau tulisannya tidak jelas pencegahannya, sudah tanya temannya tidak bisa baca, tidak jelas, ini ya lebih baik dikembalikan daripada salah. Bilang sama pasiennya, Bu, kami nggak bisa baca tulisannya, bukan kami tidak mau melayani. Itu paham nggak tadi siapa tuh yang BPJS? Saya, Pak. Ya. Deviana ya. Gitu Deviana. Deviana gitu, bukan tidak mau melayani loh, beda. Tidak mau melayani kan beda dengan kalau kita tidak bisa baca. Ya. Soalnya Pak, apa ya, kalau ini kan kebetulan saya kerja di rumah sakit, jadi ya agak susah karena pasien itu kadang salah persepsi, jadi pada akhirnya lebih sering akhirnya timbul laporan bahwa farmasi ini nggak mau melayani begitu nah Pak. Jadi kalau kita mengembalikan, selain mengembalikan ke pasien untuk kembali ke dokternya, apa ada langkah lain Pak? Enggak gini, langkahnya memang kita kontak dokternya dulu. Kita kontak dokternya baik telepon atau kita datang ke tempat prakteknya. Tunggu ya Bu, saya mau konfirmasi ke dokternya dulu. Ini obatnya tidak begitu jelas. Saya harus konfirmasi, saya harus ke dokternya. Ibu waktunya sabar ya Bu, mau gak gitu. Soalnya daripada salah obat kan, pasti ibunya mau. Dia juga nggak mau dong beresiko salah obat. Gitu. Jadi kita ke kantor dokter ya. Dia praktek, Dok, maaf Dok, saya nggak bisa baca. Kami nggak bisa baca nih. Nah, teman yang lain juga nggak bisa baca. Itu ntar diajarin sama dokternya, ini kalau ini begini, ini begitu gitu. Saya kan sama juga, saya begitu. Saya pertama kan tulisan dokter kagak bisa baca kan. Sampai saya ketemu, Dok, dokter tulisnya bagusan dikit dong Dok, supaya saya bisa baca A-nya, E-nya, I-nya gitu. Pak Stef, saya bilang, tulisan saya memang jelek. Tulisan saya jelek dari saya masing SD, saya udah kagak bisa nulis. Kalau gitu dokter mestinya nggak lulus nih Dok. Kalau ujian SMA, dosennya nggak bisa baca isinya. Nggak lulus sekolah dokter. Memang saya ngomong gitu kan sebenarnya. Iya tulisan saya jelek memang gitu. Jadi bukan disengaja, dokter itu jelek-jelekin cakar ayam, tulisan cakar ayam dokter disengaja. Memang tulisan saya jelek katanya, bilang saya kagak bisa tulis bagus. Gitu gimana tuh? Paham gak kamu? Ya paham Pak. Ntar diajarin A-nya saya seperti gini, A ini I saya gini, kalau gitu. Walaupun jelek tulisannya memang. Saya ketemu gitu, saya baru tahu. Tadinya kan saya pikir sengaja. Tulisan dokter dicakar ayamin yang jelek gitu kan. Enggak, memang jelek tulisan saya, enggak salah. Tapi sekarang kan udah enggak. Sekarang udah pakai komputer. Sekarang itu dokter tidak menulis resep. Sekarang dokter mengetik di komputer obat apa. Jadi komputer itu yang langsung ke farmasi. Farmasi baca dari tulisan komputer. Udah tidak masalah sekarang ini. Jadi permasalahan yang ini udah tidak menjadi masalah lagi zaman sekarang. Ini zaman yang dulu, zamannya saya. Zaman kalian udah zaman komputer, zaman digital udah nggak masalah tulisan-tulisan. Jadi nggak usah banyak dipermasalahkan lagi. Belajar yang lainnya lagi gitu. Karena udah bukan zamannya lagi tulisan itu. Sekarang udah pakai komputer kok. Udah nggak ada resep. Udah pakai elektronik semua di rumah sakit. Nggak tahu Jakarta ya, daerah saya nggak tahu. Daerah mungkin masih ada kali resep. Tapi di Jakarta udah elektronik. Elektronik semua, saya udah survei. Gitu. Lilis mau tanya, Lilis? Enggak Pak, iya Pak, cuma mau konfirmasi kayak apa rumah sakit yang di Surakarta itu hari mereka udah pakai SIM rumah sakit kan Pak. Jadi setiap pasien masuk ke dokter itu, dokter langsung ngetik resepnya ke komputer, komputer langsung terkirim otomatis ke apotek di rumah sakitnya. Jadi pasien tinggal ke apotek aja ambil obatnya Pak. Jadi udah jarang sekali untuk kesalahan membaca. Nah iya udah aman kan kita kan, udah nggak ada kesalahan di situ. Nah sekarang
sekarang kitanya, farmasisnya yang harus perbaiki yang lainnya supaya tidak terjadi kesalahan. Gitu. Udah penulisan resep udah aman gitu. Tapi kan bisa aja medication error terjadi bukan dari prescribing. Bisa dari transcribing, bisa dari pendistribusian yang kita yang salah. Tuh. Pak Gigi mau nanya, Pak. Ya. Ini Pak Gigi mau nanya, kan itu misalnya resep masuk ke apotek rumah sakit Pak ya. Nah itu gimana Pak ya prosesnya? Misalnya satu resep itu ditangani sama satu TTK atau misalnya yang baca resep ada si A, nanti yang pembuatan atau peracikannya si B, sama yang konselingnya nanti tuh bisa TTK lain atau apoteker kayak gitu Pak? Nah, kan teori dasar dalam pelayanan resep diterima di farmasi, setelah diterima di dalam proses peracikan itu menggunakan triangle golden. Triangle golden tahu nggak? Triangle golden itu segitiga emas. Triangle kan segitiga. Golden emas kan. Triangle golden itu satu resep ditanganin oleh 3 orang. 3 orang. Satu, siapa yang menyiapkan obat. Jadi yang ngambil obat dari rak ke meja untuk dipersiapkan. Yang kedua, siapa yang mengetiketkan. Dan yang ketiga, siapa yang mempersiapkan untuk menyerahkan dalam konseling. Triangle itu. Namanya triangle golden kalau kita sebutnya. Oh, jadi ada 3 orang berarti Pak ya yang melakukan pelayanan resepnya Pak ya? Iya, jadi setelah resep masuk, setelah dihargai oke, pasiennya udah oke, mau membeli kita siapkan. Dalam persiapan itu menggunakan 3 orang. Istilahnya triangle golden. Jadi dia Terus, yang Pak, ambil. Hah? Ini Pak, terus Pak kalau yang ngasih informasi obatnya di depan kan kadang itu bukan apotekernya, itu kayak mana Pak? Apotekernya itu di mananya jadi Pak kalau misalnya pas di farmasi rawat jalannya? Ini kalau saya bicara ada 2 nih, ada teori sama ada praktek. Kalau teorinya, kan saya mesti ngajarkan teori sama kalian. Teorinya harus apoteker. Teori ya, saya samakan teori. Yang menyerahkan obat harus apoteker. Kalau TTK, kalau yang lain itu berarti rumah sakitnya memang belum siap apotekernya untuk menyerahkan obat. Kalau teorinya harus apoteker. Kalau bukan apoteker ya pelayanannya dianggap buruk atau salah lah. Makanya kalau diakreditasi ya nilainya rendah. Kalau yang melayanin bukan apoteker, yang menyerahkan bukan apoteker. Bahkan teorinya lah, ini teori ya. Yang menyerahkan obat itu harus apoteker yang mendapatkan izin. Nah, izinnya dari siapa? Dari direktur rumah sakit. Jadi misalkan apoteker ada 10 di rumah sakit. Ada 5 lah di URJ di rawat jalan. Ada 5 apoteker, tapi belum tentu semua 5-5-nya itu diizinkan untuk menyerahkan obat. Hanya 2 orang atau 3 orang yang menyerahkan. Karena apa? Karena apoteker yang lain tidak memiliki pemahaman tentang farmasi klinik. Tidak ada hati untuk melayani, tidak ada hati untuk farmasi klinik. Walaupun dia kerja di rumah sakit. Tapi jiwa farmasi kliniknya tidak ada, sehingga dia tidak diberikan izin. Dan tidak ada kepandaiannya, tidak memiliki pengetahuannya untuk farmasi klinik. Jadi tidak boleh asal memberikan begitu. Tidak boleh asal memberikan. Nah, apoteker-apoteker yang memberikan obat,
itu harus berpengetahuan dan mempunyai hati juga bahwa dia melayani dengan baik dan benar kepada pasien. Gitu. Baik, Pak. Terima kasih, Pak ya. Paham ya? Jadi mesti apoteker. Pak. Kalau TTK yang menyerahkan ya sudah, ya gimana, walahu alam aja atau gimana lah. Jadi terima nasib atau apa, mudah-mudahan tidak terjadi salah gitu kan. Ini Nadia mau nanya, Pak. Kenapa? Nadia mau nanya, Pak. Itu kan ya. Biasanya kan itu yang menyerahkan, itu kan yang di rumah sakit, Pak ya, sistemnya. Nah, kalau misalkan di apotek, Pak, kan apoteker jarang ada ya, Pak ya. Kadang kan dia datang juga tetap TTK yang menyerahkan obat. Apalagi jika apoteknya itu ada klinik dokter, Pak. Jadi kan pasti banyak resep ya, Pak ya. Nah, itu gimana, Pak? Kalau misalkan TTK terus-menerus yang memberikan informasi kepada pasien. Karena kan apotekernya jarang datang, Pak. Ya itu yang saya katakan, karena karena tempatnya seharusnya memang apoteker, di apotek kan memang terbatas. Terus biasanya kalau obat-obat bebas, TTK yang nyerahkan boleh. Tapi kalau obat-obat racikan, obat-obat dokter, resep dokter, ya memang seharusnya mesti apoteker. Kalau pelayanan obat bebas, mereka di apotek beli Benadryl, yang lainnya TTK nggak apa-apa. Jadi kalau di apotek, kalau di apotek itu memang, Kemarin tuh kan ada pengalaman ini pasien demensia ya, Pak ya. Jadi kan kita bingung ya, Pak, dokter itu ngasih obat demensia itu. Kita tuh kan bingung cara ngasih penjelasan ke pasiennya tuh seperti apa gitu, Pak. Jadi karena apotekernya kan jarang ada gitu. Jadi takut salah, kalau obat-obat yang terlalu berat kan takut ada kesalahan gitu kalau misalkan TTK yang memberikan penjelasan. Iya. Ya habis gimana sama apoteknya kayak gitu? Apotek kalau baik, mungkin apoteknya sepi atau apoteknya apa, terus si pemiliknya tidak mau bayar apoteker, gimana? Ya gini, yang penting kalian belajar kan? Kalian belajar. Kalian melihat kenyataan seperti yang tadi Nadia katakan. Kenyataannya begitu. Tapi di teori sebetulnya tidak boleh. Nah, memang di rumah sakit atau di apotek pelayanan farmasi masih seperti itu. Sehingga terjadi kesalahan masih sering terjadi. Dan apotekernya sendiri kurang mempersiapkan diri dengan baik. Makanya kenapa saya kadang-kadang jengkel kepada ya maaf aja ya, kepada mahasiswa yang tidak mau belajar serius gitu, yang main-main kiranya waktu kuliah, bukannya dia siapkan waktu, siapkan diri, kuliah benar, bertanya dan sebagainya, tidak mau tanya, tidak mau apa-apa. Tanya ada bertanya, nggak ada bertanya, nggak ada apa-apa. Sepertinya kayak seperti tidak mau belajar, kan susah gitu. Tapi sekolah farmasi, ntar kalau di lapangan salah-salah, dulu sekolahnya gimana gitu. Nah, kenyataannya begitulah yang tadi kamu sampaikan, benar, kenyataannya begitu. Tapi mau bagaimana, memang kondisinya begitu, kita. Ya nanti kalau kalian lulus, yang penting nanti kalau saya lulus ya saya tidak begitu aja. Waktu zaman saya kan lulus tahun 81. Zamannya saya lebih amburadul lagi pelayanan farmasi. Tapi sekarang sih udah mulai membaik dan membaik. Jadi sekarang udah ya dari para farmasi sudah mulai sadar bahwa mereka harus memperbaiki diri untuk itu. Walaupun kondisinya tadi yang kalian sebutkan benar seperti itu.
Masih ada yang lain yang bertanya? Pak, Nur, saya mau gimana bertanya. Nur? Gini, kan kemarin waktu magang di rumah sakit, ada kejadian Pak, gini ceritanya itu dokternya kasih resep ke apotek. Terus dokternya ternyata dia mengubah resepnya, tapi resep yang sudah dia ubah itu nggak masuk ke apotek gitu Pak. Kemudian pas keluarga pasiennya kan datang tuh untuk ambil obat di apotek. Tetapi setelah memberikannya ke dokter, dokternya bilang kalau obat itu sudah diganti dengan obat lain. Tapi di apotek kan resepnya nggak ada Pak. Jadi keluarga pasien tersebut datang ke apotek marah-marah dan menyalahkan pihak apotek. Jadi bagaimana Pak? Itu juga termasuk medical error atau bagaimana Pak? Iya, itu medication error, bukan medication error. Ya kesalahan di komunikasi itu, dokter mau mengganti obatnya, dia tahu ada salah, tapi waktunya tidak tepat atau yang dia ganti dia sampaikannya kepada orang yang tidak tepat. Mungkin dokter ngelapornya ke siapa gitu bahwa dia ganti, tapi tidak dicatat di apotek diganti. Di apotek masih pakai resep yang lama gitu kan? Resep barunya memang nggak ada Pak. Jadi dokternya lupa kasih resep baru itu ke apotek. Nah, iya. Ya mau gimana, kita unjukin aja kepada pasiennya. Ini Bu dari dokternya mana penggantinya gitu. Iya kan kemarin apotekernya sudah bilang gitu Pak. Tapi setelah kan dia sudah sampaikan seperti itu ke keluarga pasiennya. Keluarga pasiennya ngomong ke dokternya kayak gitu, tapi dokternya malah ngelak Pak. Jadi gimana? Ya udah, pasiennya yang nilai sendiri siapa yang salah. Yang memang si dokter yang nggak mau disalahkan kan. Dokternya ngelak kagak mau disalahkan. Dokternya kan lupa. Tapi kan di kita kagak masuk. Kan pasiennya yang akan menilai. Jadi kita nggak masuk kok. Dokternya masih ngomong gitu kan, si pasien juga kan punya logika. Punya berpikiran benar siapa yang salah. Nggak apa-apa, kejadian begitu mah bisa aja terjadi. Ya kan, prinsipnya bagaimana kita sendiri farmasi menjaga supaya jangan sampai terjadi salah. Kalau orang lain salah ya urusan dia kan. Kita kan kagak bisa ngurusin orang lain. Kita kagak bisa ngurusin dokter. Kalau dia nggak mau ngaku, dia tulisnya itu, dia tulisnya amlodipin, tapi dia bilang dia mestinya tulis amoxilin, ya itu salah dia lah. Dia tulisnya amlodipin, ya udah. Ibu kalau mau kembalikan ya kembalikan, kita proses kan gitu, ketemu sama keluarga pasien. Kalau di kami kan memang sesuai dengan dokter gitu kan, gitu aja ngomongnya. Ya dokternya bilang gitu ya itu kan terserah Bu, ini kan kenyataannya begini kan gitu. Jadi kita sih nggak usah ngadu, nggak usah apa ini kan dokter, yang penting kita diri sendiri kita sendiri. Tuh. Dan jangan sampai kita ini salah. Kerap kali kitanya yang salah. Takutnya dokter udah betul menyampaikan ke petugasnya kita, tapi petugas admin misalkan. Tapi petugas adminnya karena sibuk lupa lalai memberitahukan ke dalam ke ruangan peracikan. Petugas adminnya lupa. Kan kesalahan kita juga. Dia udah sampaikan lewat telepon, ini salah diganti gitu. Tapi orang petugasnya kita lalai juga kan. Kita kan nggak tahu juga gitu. Iya Pak. Makasih Pak. Ya. Pak mau tanya Pak. Ya. Pak, gimana perlindungan hukum bagi pasien yang dapat kelalaian dari apoteker kayak gitu Pak? Terus nanti upaya hukum yang bisa ditempuh pasien bila terjadi kerugian tuh apa Pak? Perlindungan hukum untuk kita kan, untuk apoteker kan? Untuk apoteker iya Pak, kalau misalnya pasiennya terjadi kerugian gitu.
Pedoman hukum kita hanya ada di IAI. Dan jadi Bisa kalau misalnya kerugiannya berat gitu Pak, bisa dicabut nggak Pak izinnya? Bisa dicabut. Kalau sampai mati ya bisa dicabut. Kalau kelalaian kita, apalagi diperiksa secara jelas, kelalaian kita, apoteker tidak pernah datang, tidak pernah mengajarkan ke asisten apoteker dengan benar, tahapan-tahapan sistemnya tidak ada, ya bisa dicabut. Sama IAI juga dicabut. Karena ada dituntut kan ke pengadilan kan diperiksa semua, ditanyain saksi-saksi. Makanya kalau kerja apoteker harus kerja betul. Makanya saya kan suka ngomel-ngomel ke apoteker, ke mahasiswa kalian mau jadi apoteker tapi nggak mau belajar. Kalau nggak belajar kan nanti pengetahuannya kan nggak paham, nggak kerja betul, nggak mengerti, tidak menyukai lama-lama kan, karena tidak mengerti kan. Kalau mengerti menyukai kan pekerjaannya itu. Ya kalau banyak terjadi salah dan memang kita sendiri tidak ngerti dan kita tidak mencegah bagaimana cara mencegahnya kan gitu. Mencegahnya ada tahapan. Kalau obat lasa bagaimana, kalau obat diabetes bagaimana. Diabetes mesti menanyakan ke pasiennya apakah Bapak ada diabetes, ada, baru obat kita berikan. Begitu. Jadi ada edukasinya di dalam kita juga. Seandainya ada kesalahan, kalau kita sudah melakukan dengan benar juga hukumannya juga kan ringan. Tapi kalau sama sekali kita tidak pernah mengajarkan, mengedukasi staf kita salah, ya kita salah. Tapi kalau kita sudah ajarkan, staf kita masih salah, ya dialah yang kena hukum, staf kita lah. Kita sudah kasih tahu, bahkan tertulis, gitu. Tapi dia tetap tidak melakukan, ya salah dia lah. Misalkan resep itu pakai triangle golden, tapi dia tidak lakukan, ya udah salah dia. Gimana? Tapi Pak, Bapak sendiri pernah nggak Pak nemuin kasus yang begitu Pak? Saya kan 35 tahun kerja, sekali pernah ada kesalahan obat, tapi bukan saya sih, memang yang kerjakan kan asisten apoteker. Kasusnya sih tidak sampai pasien itu cacat atau berbahaya, karena baru dipakai satu kali, baru diminum satu kali, terus baru pasiennya sadar bahwa obatnya salah, dan kita langsung ke rumahnya juga untuk menyatakan bahwa ada kesalahan obat untuk di-stop obatnya. Ya, pasiennya ngamuk-ngamuk lah, ketemu saya lah. Itu gimana tuh farmasi? Siapa yang tanggung jawab? Siapa? Saya kan. Terus ya ini ya tahu sendiri kan, rumah sakit saya kan mayoritas banyak orang Batak kan. Ini kan bukan karena kesukuan lah ya, tapi memang kan begitu kan. Dan tahu sendiri kan, ini kan karakternya gitu kan. Dan dia marah-marah kan. Marah-marah, ya gebrak-gebrak meja, terus mau menuntut pengacara. Saya bilang gini, Bu, kan memang kami mengakui kesalahan, sehingga kami datang ke rumah Ibu untuk menyetop obatnya, walaupun sudah 1 hari kan, sudah diminum 1 hari. Ya kalau ada kerugian, kami akan menggantinya. Jadi, nah kalau misalkan Ibu ada kerugian, misalkan kita cek di lab, apakah ada kerusakan. Dia bilang, dia kan hati saya rusak ginjal, ya kita cek apakah ginjal Ibu rusak, apa hatinya Ibu rusak. Kita periksa di lab ke dokter, nanti biaya rumah sakit yang tanggung gitu. Terus obat yang salah kami kembalikan, kami berikan obat yang baru, tidak usah bayar lagi gitu. Ya udah minta maaf, tapi selesai akhirnya. Ya pasiennya marah-marah lah, udah kita mesti terima lah. Gitu. Ya kalau udah kesalahan, pokoknya kalau udah kesalahan kita susah lah udah. Tapi yang salah ngasih obat dihukum nggak Pak? Ya
kasih peringatan doang. Saya bilang hati-hati, lain kali jangan sampai begitu. Iya Pak. Nah biasanya yang salah-salah begitu, dia lagi ada masalah juga. Jadi kadang-kadang kita kasihan juga. Memang makanya petugas yang kerja itu kalau lagi masalah ya memang kita repot. Biasa kan TTK itu kan anaknya muda-muda kan, baru lulus muda kerja, terus sedang pacaran kan, terus patah hati, Putus ya Pak? putus, ya udah kerjanya error susah kan, gitu. Mau gimana? Itu udah masalah klasik sih, masalah klasik kan begitu. Saya punya staff ada yang salah-salah terus, tapi tidak sempat sampai salah obat sampai ke tangan pasien lah. Tapi baru kerja ketahuan temannya salah, baru kerja ketahuan teman saya yang pakai triangle golden itu kan ada bertiga kan, makanya kan dia suruh ngambilin, yang satu kasih etiket, yang satu nyerahkan, bener kan dicek 3 orang kan, gitu ya Tias? Iya Pak, jadi lebih aman ya Pak kalau ada triangle golden. Kan bertiga kan, setiap kali satu lembar recekan resep dokter 3 orang dicek, putar gitu terus kan. Ya, Pak. Kalau salah ketahuan terus salah terus, kadang kan lapor Pak ini salah dulu nih Pak nih, untung kami cek nih salah. Nah, terus saya konsultasi, saya ajak ngomong, kenapa sih kamu kerja salah-salah, kemarin enggak sih, sekarang salah. Iya Pak, saya lagi diputus pacar, ya susah lah kan. Ya udahlah kamu sekarang enggak usah kerja dulu lah, daripada salah kamu duduk aja di situ. Tapi kamu masuk, kamu duduk, enggak usah kerja, nanti pikiranmu tenang baru kamu kerja, daripada kamu kerja salah kan ngerepotin, 2 kali kerja kan salah. Udah duduk aja, ya, istirahat lah gitu, kamu tenangin diri. Jadi putusin pacar nanti ada 1000 datang, tenang aja gitu. Emang kalau bilang jodoh mau gimana? Kagak usah dipikirin terus. Patah satu tumbuh 1000 kan? Iya Pak, bener. Nah, akhirnya dia dengar saya. Akhirnya terus dia itu tenang diri, dia udah bisa kerja lagi. Terus ya udah dia akhirnya juga dapat pacar yang lebih bagus. Saya bilang belum tentu, nggak ada masalah. Dia kagak mau ya sudah, ganti orang lain, nggak ada. Cari yang baru ya Pak. Cari yang baru, betul. Nggak usah pusingin. Ngapain pikirin terus dia juga udah lari, dipikirin kagak ada gunanya kan saya bilang. Iya, Kamu pikirin lagi nyakitin ya Pak. Nyakitin, kagak ada gunanya kamu mikirin. Udah aja. Yang ada aja di depan. Gitu. Obatnya apa Pak kalau kayak gitu Pak? Apa? Obatnya apa Pak? Obatnya ya cari pacar baru. Menenangkan diri, cari pacar baru. Jadi jangan menganggap dunia sedaun kelor kan. Soalnya Yudis lagi galau Pak. Oh sama juga. Hati-hati. Mau ujian CBT, waktu terus berjalan. Dan mikirin terus itu CBT-nya kagak konsentrasi. Ceritanya dari hati, Pak. Hah? Kenapa ceritanya? Cerita dari hati. Cerita dari hati, iya. Loh, yang saya ceritakan kan pengalaman saya begitu, pernah terjadi. Jadi itu mah normal aja. Ya ada aja begitu kan staff kan. Staff saya banyak kan, ada 40 kan. Jadi kalau salah-salah itu macam-macam kan penyebab kesalahannya. Jadi kalau ada kesalahan harus dicari akar permasalahannya. Makanya di teori kan di Edling ada tuh, pakai teori apa tuh, mencari akar permasalahan, ada pakai tulang ikan, ada pakai teori Pareto. Kalau terjadi medication error, dicari penyebab masalah errornya apa. Gitu. Kita udah temukan itu, ya udah selesaikan, nanti kan besok-besok tidak terjadi salah lagi. Jadi apoteker juga mesti bisa menguasai namanya problem solving. Penyelesaian masalah. Nah, itu biasanya kalau yang kepala instalasi bisa problem solving. Terjadi salah gini, salah gitu bagaimana? Akarnya salahnya apa?
Apakah sistemnya, apakah SDM-nya? Ternyata SDM-nya kan yang error. Soalnya kalau apoteker emang sering putus, Pak. Sering putus Iya, Pak, karena sibuk. karena sibuk banyak belajar ya, tidak Iya, diperhatikan Pak. pacarnya. Bener, Pak. Ya bagi waktu dong. Bilang hubungin saya jangan jam-jam kuliah. Setelah udah kagak kuliah, udah malam, nah Itu ngobrol. Intan, Pak, lagi putus katanya, Pak. Nah, ya udah, Intan. jangan dipikirin. Jangan dipikirin, siapin untuk ujian CBT aja, ngapain? Putus dipikirin. Padahal kan kadang pacar jadi semangat ya, Pak. Nah, bisa menjadi semangat, bisa jadi pematah semangat. Dua. Kalau putus kan jadi pematah semangat. Udah nggak mau hidup lagi. Jangan seperti itu. Jangan, Pak. Makanya, kenapa nggak ada itu memang nggak bisa hidup. Masa putus mati, Pak? Emang tergantung, ya itu dia. Nggak usah. Udah ya, pertanyaannya tadi kan tanya saya ada pernah terjadi ya pernah, tapi selama 30 tahun saya berakhir pensiun. Saya bersyukur tidak ada masalah. Gitu. Tidak sampai ke pengadilan atau apa segala. Padahal pekerjaan-pekerjaan berbahaya lainnya juga saya kerjakan artinya. Tapi tidak masalah. Ya, karena lebih hati-hati mungkin ya, Pak. Ya, bukan lebih hati-hati karena hidup kita mesti baik-baik lah. Pertolongan dari yang di atas. Benar, Pak. Ya. Gitu. Makanya kalau yang beragama lebih baik lah. Pak, UTS nanti ada kisi-kisi nggak, Pak? Tahu nih, saya juga bingung kan UTS kan UTS saya kasih buat soal multiple choice. Kamu contek-contekan. Saya kasih essay juga kamu contek-contekan, open book. Jadi saya buka-bukaan susah. Lagi keadaan kondisi begini, saya buat soal juga susah. Ya pokoknya soalnya nanti kasus-kasus aja lah, per orang aja lah. Oh, jadi beda orang beda, Pak. Supaya fair, iya supaya fair aja. Ntar dibuat, saya lagi mikir gimana buat itunya, buat soalnya. Lebih kayak, lebih sama kayak tugas-tugas kemarin ya, Pak? Iya, kayak itu. Sama jenisnya tapi beda rumah sakit atau beda apa gitu ya, Pak? Iya, begitu. Tapi bukan tugas yang kemarin, tapi Iya, ada Pak. lagi yang kata tugas gitu aja lah, udahlah. Kalau kalian bisa ngerti dan memahami, kan tujuannya kan ujian itu memahami, mengerti kasus. Ya toh, saya buat juga soal multiple choice juga kan akhirnya kan nggak membantu kalian juga. Seperti ujiannya main-main aja, ya bisa nyontek, buka buku, nggak ada gunanya kan. Sebetulnya bagaimana sih supaya berguna, itu aja, pengetahuan berguna apa sih? Yang saya kasih tugas ini kan supaya kalian mencari. Yang tugas kemarin udah pada dikumpulkan belum? Udah, Pak. Yang udah, tugas Pak. kemarin? Hah? Udah. Saya belum cek sih, belum ada waktunya. Kemarin kan kampus akreditasi. Iya, Pak. Saya kan ketua mutu, ketua akreditasi di kampus. Jadi waduh, sibuk banget lah. Semua tanggung jawabnya saya. Akreditasi institusi sih. Karena kan masih C institusinya. Tapi kalau udah besok B kan kamu juga terangkat. Kerja di mana? Oh, lulusan mana? UTA. Akreditasinya apa? B. Udah lumayan kan? Ya nggak bagus banget, tapi ya sedang-sedang lah. Tapi tidak jelek sekali juga. Nggak ada yang mau tanya lagi ya? Apa masih ada nih? Terakhir dah. Pertanyaan terakhir. Siapa? Cukup. Soalnya saya mau ada rapat jam 10. Udah nggak ada? Udah. Oke ya, kita stop ya, kita leave ya. Baik. Yuk. Makasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.